Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ke-8 ini membahas tentang standar. Yang ada beberapa materi yang dibahas, itu open standard dan standar group, cloud standard, roadmap proses, kemudian recommendation, backup individual, sudah standar internasional seperti ISO dan lain-lain. Open standard dan standar group, ya. Open standard adalah standar yang dibuat atau dibangun dengan semua proses yang baik untuk semua interface parties atau yang akan digunakan oleh seluruh perusahaan dan diimplementasikan secara gratis untuk semua standar yang akan digunakan. Nah, untuk yang penerapan standarnya ada beberapa bagian di cloud. Ada cloud service, ada cloud service developer, ada SLA, service level agreement, elasticity rule, performance, adjacency, compliance, isolation, availability. Kemudian ada service catalog, reporting, SLA management, billing, monitoring, security services, provision, deploy, config, control. Bagian sini ada broker interface federation, cloud service broker dan cloud service providernya. Bagian-bagian inilah yang menjadikan cara kita memilih salah satu providernya berdasarkan standar-standar yang dipunya oleh sebuah provider cloud. Dalam taksonomi cloud interface-nya, cloud API may provide either functional interface or a management interface, ya, mana cloud API-nya menyediakan beberapa fungsi interface fungsional yang digunakan untuk manajemen, untuk memudahkan pengelolaan dari cloud. Kemudian the stack, ya, di mana data store, kemudian ada software service, ada platform service, infrastructure service, apa saja yang akan digunakan. Ya, contohnya di software service, fungsionalnya end user interaction with the application, function management, meeting, dan lain-lain. Selanjutnya cloud management. Cloud management has multiple aspect, can be standardized for interoperability. Di manajemen cloud, ya, mempunyai beberapa aspek yang bisa dijadikan sebagai standar untuk interoperability. Itu merupakan sebuah sistem kemampuan sebuah sistem yang baik. For a given type of cloud, say the standard cloud split across different, ya, mana tipe cloud tersebut akan bisa jadikan sebagai standar yang berbeda, ya. Contohnya provisioning, metering, security, privasi, dan lain-lain. Ini beberapa kemungkinan yang akan dibikin sebagai standarnya. Ada federated security across cloud, metadata and data exchange among clouds, standard for moving application between cloud platform, standards for describing resource performance, capabilities and requirements, standard output for monitoring, auditing, billing, reports and notification for cloud application and service, common representation for interfacing cloud resource, cloud independent representation for policies and governance, portable tools for deploying and managing. Nanti akan kita lihat sesuatu bagiannya di mana saja. Contohnya standar and test bed group, ya. Cloud security itu ada namanya Cloud Security Alliance, TSA, Distributed Management Task Force, DMTF, Storage Networking Industry Association, SNEA, Open Grid Forum, ya, Open Cloud Consortium, Organization for the Advancement of Structured Information Standard, TM Forum, Internet Engineering Task Force, International Telecommunication Union, European Telecommunication Standard Institute, Object Management Group. Ya, ini standar dan test bergroup. Nah, organisasi mana, ya, yang digunakan untuk provisioning? IaaS, ya, ada UGF, ada DM tadi, ada SNE. Kemudian monitoring dan billing di SNEA. Kemudian ada security, ada bagian sini, privasi, quality of service, kemudian di TV.
Ini standar of cloud management, ini untuk manajemen cloud-nya. Ini semuanya ini. Kemudian ini cloud standard roadmap ya. We need to define minimal standar. Jadi kita harus mempunyai standar minimal ya, di mana dapat not to cloud integration, application portability and data portability, di mana kita harus mempunyai keintegrasian, cloud integrasi baik aplikasi, kemudahan dalam portability dan data portability, dan menghindari over specification that will inhibit innovation ya. Sebuah spesifikasi yang lebih yang menghindari ya spesifikasi yang terlalu spesifik sehingga bisa menghambat inovasi. Separate address different cloud model, membuat alamat yang berbeda dengan beda tipe model dari cloud-nya. Ini cloud strateginya ya, di mana ada community address ya, existing standard working group ya. Ini cloud standard, ini bagian dari source standard, development time, number, download ya, ada ini bagian ini. Centralized certification, jadi untuk sertifikasinya ada government web rights management program, vendor benefit agency, ini untuk centralized certification. Nah, di dalam sini standarnya juga menggunakan use case ya, cloud computing use case white paper, ada di SNIE cloud start use case address ya. Ini beberapa alamatnya bisa Anda lihat nanti. Nah, ini contoh use case-nya. The end user to cloud public service application running the cloud and access by end user ya. Model use case-nya. Enterprise for cloud end to end user ya. Application running in the public cloud and access by employees and customers. Enterprise to cloud ya, cloud application integrated with internal IT capabilities. Seterusnya ini cloud service life cycle use case ya. Jadi penjelasan yang tadi service stage description, jadi penjelasan dari masing-masing tadi life cycle state-nya, template, offering, contract, interface, related use case ya, menghubungkan masing-masing use case tadi. Kemudian spesifikasinya, assessing specification ya. Di situ ada di dalam SNIE Cloud Data Management Interface. Kemudian di MTF Open Virtualization, Open Format, Open Cloud Computing Interface. Nah, Cloud Management standard requirement kategoris di infrastruktur as service cloud management. Ada di security-nya, ada common VM format, data format, VIP. Kemudian ya standar requirement. Nah, jadi di infrastruktur as service mempunyai standar sendiri, identify, open client, federate identify, location awareness, metering and monitoring, management, governance, security ya. Dan lain-lain. Sini cukup banyak ya. Standar-standar yang digunakan, deploy, transaction, and currency dan lain-lainnya bisa Anda lihat aja nanti di presentasi. Ini test bits ya, Open Cloud Consortium dan OpenCirrus test bit. Kemudian open source-nya ada Globus, NASA, Nebula. Demonstration, jadi misalnya Anda bisa lihat di sini ada cloud demo ya, macam-macam demo yang bisa Anda cobain nanti. Kemudian dokumentasinya, develop and document process for open standard become US government. Jadi dokumen standar yang digunakan untuk cloud, working with cloud standard group, provide, develop, plan or creating demos, test bed. Jadi untuk demo, untuk dokumentasi sudah ada standarnya juga digunakan. Contohnya kalau di dokumen itu mereka menggunakan open dokumen ya. Open dokumen, kalau bisa Anda menggunakan LibreOffice dan semacam itu.
possible testbed and demos area, federate security across, federate cloud storage, data interoperability, portability application tools across IaaS cloud standar for cloud monitoring. Ini semua yang memungkinkan untuk testbeds-nya. Untuk backup, Cloud Security Alliance. Nah, bagian yang paling penting di cloud itu adalah security ini, di mana untuk membuktikan bahwa cloud itu aman, bisa dipercaya orang, maka dia harus mempunyai standar security sendiri. Nah, kalau standar security untuk komputer biasa adalah kalau di ISO itu 27.000, 27.000 sekian ya. Nah, termasuk nanti kalau kita lihat nanti di ISO-nya dia masuk ke bagian mana. Kemudian Development Task Force, DMTF, ini masing-masing. Kemudian Storage Network Industry, ini di SNY tadi, Cloud Storage Technical Work Group, Propose Developing SNY Architecture. Ini tadi juga tadi udah jelasin. Open Grid Forum. Nah, ini beberapa forum yang digunakan untuk ini. Jadi bisa berdiskusi di sini tentang standar yang akan digunakan. Standar atau standar-standar yang biasa digunakan, sudah digunakan. Collaboration, SNE, OGF, kolaborasi antara OGF dan SNE create cloud storage for cloud computing white paper. Jadi untuk dokumentasi yang digunakan. Kemudian Open Consortium, konsorsium yang digunakan support development standard for cloud computing framework interoperability between cloud. Jadi mensupport pengembangan standar dan untuk cloud computing. Mereka membuat sebuah framework antar cloud yang kemudian develop benchmark for cloud computing, membangun benchmarknya lah untuk cloud. Kemudian support reference implementation for cloud computing, particularly open source reference implementation. Jadi mereka lebih menyarankan ke open source implementasinya. Kemudian WASIS, Organization Advanced Structure Information Standard, ini WASIS. Kemudian Open Group tadi udah kita bahas bahwa the Open Group include some industry leading cloud provider, and user organizations collaborating on the standard models framework aiming at eliminating work. Jadi di Open Group termasuk dalamnya industri-industri yang menjadi besar lah ya sebagai cloud provider dan organisasi pengguna. Nah, ini ada TMF forum cloud service. Kemudian itu International Telecommunication Union Telecommunication Standard Group as performance focus group and cloud computing was proposed. Jadi grup-grup untuk banyak juga mengidentify potential impact standard development, kemudian investigate future study item relate action, analyze how improbability, untuk meyakini bahwa bagaimana menganalisa bagaimana sebuah sistem dari cloud ini bisa meyakini sangat bisa lah diyakini sistemnya cloud itu adalah bagus. Object Management Group, Object Management Group fokus AWS modeling dan first specific code related specification effort have only just begun. Fokus, jadi dia bagian sini dia fokus kepada model development dari aplikasi service cloud for portability, interoperability, dan reuse penggunaannya. Ini beberapa standar lainnya. Kemudian, kita masuk ke ISO-nya. Ada beberapa standar. Standar ISO itu adalah sebuah standar yang digunakan untuk meyakini sebuah cloud provider itu adalah sebuah cloud yang memang terstandar dan memang bagus, maka mereka banyak yang menggunakan standar. Walaupun standar yang lain juga banyak. Yang termasuk banyak digunakan adalah standar ISO ini untuk Yang pertama itu adalah ISO
YC, YC ya 17789 2014. Ini tentang cloud computing, referensi arsitekturnya. Ini yang kedua itu cloud data management interface. Ini arsitektur for service oriented arsitektur. Kemudian referensi arsitektur service oriented arsitektur juga, ini sambungan. Kemudian ini ada beberapa service level agreement SLA frameworknya. Kemudian ada juga ini part 2, ini lanjutannya juga SLA. Kemudian interoperability and portability ya. Interoperability itu berarti bagaimana sebuah sistem itu memang cukup baik ya, dan bisa kemudahan untuk berpindah. Kemudian cloud service and device, ada data flow, data categories, dan data use ya, ini sambungannya ada beberapa. Kemudian distribute application platform and service di sini. Kemudian selanjutnya di isu selanjutnya ada terminologi, konsep, taxonomy based the handling for cloud service, guidance for policy development, common technology, framework, interacting with cloud service partner, edge computing landscape ya beberapa. Jadi ini menunjukkan bahwa sebuah provider cloud itu harus mempunyai standar baik itu standar service level agreement, data, and service terhadap end user, security, billing, semuanya ya harus mempunyai standar yang baik sehingga orang percaya terhadap providernya ya. Nah, ini sudah diterapkan, contohnya yang bagus itu adalah AWS atau Amazon Web Service yang cukup besar ya. Nah, ada beberapa lagi yang sudah menerapkan, Google segala macam yang sudah menerapkan standar-standar seperti ini untuk mereka yakin bahwa ini menjadi sebuah keharusan supaya bahwa mereka mempunyai standar yang aman. Mungkin itu dulu, nanti silakan dibaca kembali materi presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.